Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiadi Fandur Rahman dengan NIM 2410911210063 dengan dosen pengampu Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Baik, di sini saya menjelaskan tentang anatomi muskuloskeletal di regio torakis dan membri superioris dan juga vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Eh, Untuk itu, saya telah membagi kepada 5 fokus pembahasan. Yang pertama ialah definisi dari muskuloskeletal tersebut. Lalu ada anatomi muskuloskeletal di regio torakis, anatomi muskuloskeletal di membri superioris, dan juga vaskularisasi dan inervasi di muskuloskeletal. Untuk itu kita sedikit kelas balik dulu dari definisi muskuloskeletal. Jadi, muskuloskeletal itu adalah sistem dalam tubuh yang terdiri dari otot, tulang, serta sendi, ligamen, tendon, dan jaringan ikat lainnya yang bekerja sama untuk mendukung pergerakan, stabilitas, dan bentuk tubuh. Namun di sini saya akan fokus kepada otot dan tulang saja karena kita sedang membahas muskuloskeletal. Yang pertama ada pada regio torakis atau regio toraks. Untuk itu, pada tulang toraks, yang pertama itu ada sternum atau tulang dada, yang mana ini disusun oleh manubrium, corpus sterni, dan processus xiphoideus. Bisa dilihat ini adalah em, bagian tulang dari sternum atau tulang dada di bagian tengah sini. Lalu yang kedua ada costae. Costae ini terdiri dari 12 pasang ya. Costae ini merupakan tulang rusuk. Jadi pada 1 sampai 7 tulang 1 sampai 7 ini merupakan costae verae, lalu costae spuriae pada 8 dan sampai 10 dan ada costae fluctuantes di 11 sampai 12. Nah, untuk fungsi dari costae ini juga membantu perlindungan dan pernapasan. Yang ketiga ada vertebrata thoracalis. Ini ada di T1 sampai T2. Jadi untuk yang costae ini em, dari 1 sampai 7 ini merupakan tulang yang melingkar dari depan dan balik depan lagi. Sedangkan pada costae, spuriae, dan fluctuantes ini dia tidak penuh satu putaran seperti costae verae. Dan pada vertebra thoracalis ini juga kurang lebih sama. Kita akan di sini guys, di belakang. Lalu untuk fungsi dari vertebra thoracalis ini untuk menyokong struktur tubuh bagian atas dan juga memberikan pelekatan bagi otot-otot punggung dan pernapasan. Lalu kita akan membahas ke otot, ya otot toraks. Yang pertama itu ada otot pernapasan. Jadi yang pertama adalah otot diafragma yang eh, otot ini merupakan otot utama pernapasan yang berkontraksi saat inspirasi dan relaksasi saat ekspirasi. Lalu ada otot intercostalis externus yang mengangkat tulang rusuk saat inspirasi untuk memperluas rongga dada. Lalu ada otot intercostalis internus yang menurunkan tulang rusuk saat ekspirasi untuk mengecilkan rongga dada. Dan ada otot intercostalis intimus untuk membantu fungsi otot intercostalis internus dalam ekspirasi paksa. Untuk otot seperti diafragma ini bisa dilihat ya. Di bagian yang merah ini yang di dalam tulang rusuk, ini merupakan otot diafragma. Dan untuk otot internal intercostalis ini berada di bagian tulang rusuk atas. Lalu untuk otot dada ada musculus pectoralis major. Ini fungsinya untuk adduksi dan rotasi medial lengan atas dan juga membantu gerakan bahu. Lalu ada musculus pectoralis minor. Ini berfungsi untuk menstabilkan skapula dan membantu elevasi tulang rusuk saat inspirasi paksa. Yang ketiga ada musculus serratus anterior yang berfungsi untuk menarik skapula ke depan dan membantu rotasi lengan. Dan yang terakhir adalah musculus subclavicus yang menstabilkan klavikula dan
membantu perlindungan dari trauma. Lalu kita beralih ke membri superioris. Untuk tulang-tulang yang ada di pada membri superioris itu yang pertama adalah korset pectoralis yang terdiri atas clavicular dan scapula. Jadi letak dari clavicular itu merupakan tulang bagian atas pada bahu manusia ya, yang ini, dan scapula merupakan em, tulang bagian bahu ya. Ini adalah tampak dari anterior dan ini tampak dari posterior. Nah, untuk clavicular ini disebut juga sebagai tulang selangka yang yang menyambungkan lengan ke batang tubuh dan membantu menstabilkan menstabilkan bahu. Lalu yang scapula ini merupakan tulang belikat yang menjadi tempat perlekatan otot-otot bahu dan lengan untuk memungkinkan berbagai gerakan bahu. Lalu pada tulang lengan bagian atas ini ada humerus ya. Humerus itu merupakan tulang yang panjang ini disebut sebagai humerus. Jadi humerus ini menyediakan tempat perlekatan otot dan berperan dalam gerakan bahu serta siku. Dan pada lengan bawah ini terdapat dua tulang ya, ada radius dan ada ulna. Jadi untuk radius itu merupakan tulang yang ada di bagian atas ini dan ulna ada yang di bawahnya. Sebetulnya posisi untuk atas bawahnya pun tidak tidak bisa menjadikan patokan yang jelas. Radius ini berperan dalam gerakan rotasi lengan bawah ya, seperti supinasi dan pronasi, dan ulna ini memberikan stabilitas pada siku dan membantu gerakan fleksi serta ekstensi lengan bawah. Dan untuk tulang tangan ini bagian tangan yang jari-jari ini ada tiga tulang, yakni ossa carpi, ossa metacarpi, dan ossa digitorum. Untuk ossa carpi ini yang merupakan tulang pergelangan tangan ini ada 8 buah yang memungkinkan gerakan fleksibilitas pada pergelangan tangan. Dan untuk ossa metacarpi ini ada 5 buah untuk membentuk struktur tangan dan membantu cengkraman, dan ossa digitor ada merupakan tulang jari yang terdiri atas 14 buah yang memungkinkan gerakan jari untuk menggenggam dan mencengkram benda kecil. Lalu kita lanjut ke bagian otot. Pada membri superioris ini ada beberapa otot ya. Yang pertama adalah otot bahu yang jelas yang merupakan bagian dari membri superioris. Jadi yang pertama pada otot bahu itu ada musculus deltoideus. Nah, ini berfungsi untuk abduksi atau mengangkat tangan. Lalu ada musculus supraspinatus yang ini juga fungsi untuk memulai abduksi lengan. Dan yang ketiga adalah musculus infraspinatus. Dan musculus teres minor yang fungsinya sama untuk melakukan rotasi lateral tangan. Dan yang terakhir adalah musculus subscapularis yang berfungsi untuk melakukan rotasi medial lengan. Bisa dilihat pada gambar ilustrasi di samping ini. Letak supraspinatus ini merupakan yang di atas ya guys. Dan di bawah supraspinatus ini ada infraspinatus yang juga berdampingan ataupun sampingan dengan teres minor. Lalu yang kedua adalah otot lengan atas. Untuk otot lengan atas ini ada dua, yakni otot flexor, yakni otot bagian depan, dan otot extensor yang merupakan otot bagian belakang. Untuk otot flexor ada musculus bicep brachii, musculus brachialis, dan musculus coracobrachialis. Dan untuk otot eh, bagian belakang ada musculus triceps brachii. Nah, untuk fungsinya, untuk musculus bicep brachii ini merupakan otot yang berfungsi untuk melakukan fleksi siku dan supinasi lengan bawah. Lalu musculus brachialis juga sama untuk fleksi siku. Untuk musculus coracobrachialis ini fungsinya untuk melakukan adduksi dan fleksor bahu, dan yang triceps brachii ini untuk ekstensi siku. Ini merupakan ilustrasi gambar dari otot brachialis. Lalu yang berikutnya kita langsung ke
bagian ketiga yakni otot lengan bawah. Jika tadi kita sudah membahas otot lengan atas, kita langsung membahas yang di lengan bawah. Kurang lebih sama, ada dua bagian, yakni bagian depan, yakni flexor atau anterior, dan bagian belakang yang merupakan extensor atau posterior. Untuk bagian depan ada musculus flexor carpi radialis, musculus flexor carpi ulnaris, dan musculus flexor digitorum, superficialis dan profundus. Untuk fungsinya dalam peran di lengan, otot flexor carpi radialis ini berfungsi sebagai fleksi pergelangan tangan. Lalu untuk flexor carpi ulnaris juga berfungsi sebagai fleksi pergelangan tangan juga. Dan digitorum berfungsi sebagai fleksi jari-jari tangan. Lalu untuk musculus extensor carpi radialis ini berfungsi sebagai fleksi pergelangan tangan. Dan musculus extensor carpi ulnaris juga sama. Dan demikian dengan musculus extensor ligatorum yang menjadikan dia untuk berfungsi sebagai ekstensi jari-jari tangan. Lalu yang terakhir adalah otot tangan. Di sini hanya ada tiga bagian otot tangan ya, yakni tenar muscles, hipotenar muscle, dan lumbricalis. Jadi tenar ini merupakan ibu jari atau jempol dan hipotenar ini merupakan jari kelingking. Nah, tenar muscle ini berfungsi untuk menggerakkan ibu jari dalam berbagai arah ya. Lalu hipotenar muscle atau yang kelingking tadi juga sama fungsinya untuk menggerakkan jari kelingking. Dan lumbricalis dan interosseus ini berfungsi sebagai kontrol fleksibilitas dan kekuatan jari tangan. Selanjutnya kita akan membahas vaskularisasi regiotrakis. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu vaskularisasi dan juga inervasi yang akan kita bahas. Jadi vaskularisasi ini merupakan proses suplai darah ke jaringan atau organ melalui pembuluh darah seperti arteri, vena, dan kapiler. Nah, fungsi utamanya adalah membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan, lalu mengangkut limbah metabolit dan karbon dioksida untuk dikeluarkan, serta mendukung proses penyembuhan dan regulasi suhu tubuh. Nah, untuk inovasi, fungsinya kurang lebih sama, tapi ini ada kebalikannya, yakni sebagai proses pemberian sinyal saraf ke suatu jaringan atau organ melalui sistem saraf. Fungsinya yang pertama untuk mengontrol kontraksi otot atau motorik, lalu menyampaikan sensasi seperti nyeri, suhu, tekanan ke otak, yang ini merupakan sensorik, lalu ada mengatur fungsi organ seperti detak jantung dan pernapasan otonom. Sederhananya, vaskularisasi ini memberi nutrisi dan oksigen, sedangkan inervasi ini memberi sinyal dan kendali. Setelah kita mengetahui dari definisinya, kita akan membahas langsung. Yang pertama ada arteri ataupun suplai darah. Di sini ada beberapa macam bagian vaskularisasi di regiotoraks. Yang pertama pada dinding dada, itu ada arteria subclavia. Ya, arteria subclavia ini memberikan suplai darah ke dinding dada melalui cabang. Nah, cabangnya apa-apa saja, yakni ada arteria thoracica internal dan arteria intercostalis anteriores. Lalu yang kedua ada arteria thoracica superior, yang ini berfungsi untuk menyuplai otot-otot bagian atas dinding dada, dan arteria thoracica lateralis untuk menyuplai otot pectoralis, mamae atau payudara, dan otot serratus anterior. Dan untuk arteria intercostalis posteriores ini berfungsi sebagai penyuplai otot interkostal dan kulit dinding dada posterior. Lalu di organ toraks ada arteria bronchialis. Ini fungsinya untuk menjadi suplai ke paru-paru dan bronkus. Lalu arteria esofagea sebagai suplai ke esofagus juga. Dan arteria perikardiaka sebagai suplai ke perikardium atau kantung jantung. Nah, jika tadi kita membahas arteri yang merupakan suplai darah, kita akan membahas tentang pena, yakni drainase darah.
Pertama kita membahas drainase pada dinding dada. Yang pertama ada vena thoracica interna yang merupakan yang berfungsi sebagai untuk mengalirkan darah dari dinding dada anterior ke vena subclavia. Lalu untuk vena intercostales anteriores dan posteriores ini eh, berfungsi sebagai drainase darah dari otot interkostal ke vena azygos dan hemiazygos. Nah, untuk vena azygos itu yang merupakan drainase utama dinding dada posterior dan mengalir ke vena cava superior. Dan vena hemiazygos ini merupakan drainase bagian kiri toraks ke vena azygos. Ini terbalikan ya. Lalu pada vena bronchialis ini merupakan drainase dari paru-paru ke vena azygos atau vena pulmonalis dan vena esofagea ini drainase darah dari esofagus dan vena pericardiaca adalah drainase darah dari perikardium. Jika tadi kita membahas vaskularisasi di regiotorakis, kita akan membahas vaskularisasi di membri superioris. Jadi kurang lebih sama, kita akan berpatokan pada arteri dan juga vena. Namun ini untuk membri superioris kita mulai dari arteri subclavia. Jadi arteri subclavia ini merupakan suplai darah utama dari jantung ke lengan. Lalu ada arteria axillaris yang berjalan melalui ketiak untuk memberi cabang ke otot bahu dan dinding dada. Lalu ada arteria brachialis untuk melanjutkan ke lengan atas dan mensuplai otot-otot brachiae. Lalu ada percabangan di siku yang merupakan dari isi untuk arteria radialis dan ulnaris yang mensuplai lengan bawah dan tangan. Jadi arteria radialis ini berjalan di sisi lateral atau ibu jari untuk ikut membentuk arcus palmaris profundus, sedangkan arteria ulnaris ini berjalan di sisi media ataupun kelingking untuk ikut membentuk arcus palmaris superficialis. Dan untuk arcus palmaris ini merupakan eh, bagian arteri yang membentuk suplai darah ke jari-jari tangan melalui arteria digitalis. Lalu pada bagian vena ataupun drainase darah, yang pertama adalah vena profunda. Ini berisikan ada dua ya, ada dua vena yakni ada tiga, maksudnya ada vena radialis dan vena ulnaris serta vena brachialis. Untuk vena radialis dan ulnaris ini fungsinya sama untuk bergabung menjadi vena brachialis yang nantinya vena brachialis ini menuju ke vena axillaris lalu ke vena subclavia. Dan pada vena superficialis ini ada tiga. Yang pertama adalah vena cephalica yang ada di sisi lateral tangan dan bermuara ke vena axillaris. Lalu ada vena basilica di sisi medial lengan untuk bergabung ke vena brachialis. Lalu ada vena mediana cubiti yang menghubungkan vena cephalica dan vena basilica di fossa jubiti yang umum untuk pengambilan darah. Lalu ada inervasi regiotorakis. Di sini inervasi di regiotorakis ini dikendalikan oleh saraf spinal torakal yakni T1 sampai T12 serta saraf otonom yang mengatur fungsi organ. Adapun saraf interkostal berfungsi untuk mengontrol otot interkostal dan memberi sensasi ke kulit dada. Nah, T1 dan T sampai T12 ini juga berguna untuk mengatur respons stres di jantung, paru-paru dan pembuluh darah. Dan yang terakhir kita akan membahas inervasi di membri superioris. Yang pertama penyusunnya adalah plexus brachialis yakni C5 sampai T1. Nah, untuk plexus brachialis ini sumber utama inervasinya ada pada ekstremitas atas. Lalu yang kedua adalah nervus musculocutaneus yang merupakan bagian yang berfungsi sebagai fleksi siku sensorik di lengan bawah lateral. Lalu ada nervus axillaris yakni untuk melakukan abduksi bahu yang ini merupakan sensorik di bahu lateral dan ada nervus radialis yang merupakan bagian untuk melakukan ekstensi siku dan jari yang juga sebagai sensorik di lengan belakang dan tangan. Lalu ada nervus medianus yang berfungsi sebagai fleksi tangan dan ibu jari yang sensoriknya juga berada di telapak tangan bagian lateral dan yang terakhir adalah nervus ulnaris sebagai kontrol tetangan dan sensoriknya berada di jari manis dan kelingking. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.